Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Fauzan. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dengan NPM 622321043. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk UTS Lintas Budaya saya. Saya memilih tema yaitu adalah budaya dan emosi. Oke, langsung dimulai. Pendahuluan. Emosi berperan penting dalam adaptasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Meskipun bersifat biologis universal, pengalaman dan ekspresi emosi dipengaruhi oleh budaya. Dalam psikologi lintas budaya, memahami hubungan antara budaya dan emosi penting untuk interaksi efektif di lingkungan multikultural. Yang kedua, asal-usul hubungan emosi dan budaya. Penelitian lintas budaya berawal dari gagasan bahwa meskipun emosi bersifat biologis, pengalaman dan ekspresi dimediasi oleh norma dan nilai budaya. Misalnya, yang pertama adalah ekspresi emosi. Di budaya kolektivistik seperti Jepang atau Indonesia, ekspresi emosi negatif cenderung ditekan untuk menjaga harmoni sosial. Sebaliknya, di budaya individualistik seperti Amerika Serikat, ekspresi emosi lebih terbuka karena menekankan keaslian individu. Yang kedua, makna emosi. Budaya mempengaruhi interpretasi emosi. Emosi seperti marah bisa dilihat sebagai tanda kekuatan di suatu budaya, tapi sebagai ancaman dalam budaya lain. Yang berikutnya adalah judul jurnal yang saya telah adalah Konsepsi Emosi Marah dan Perspektif Budaya di Indonesia. Untuk pengarangnya adalah Juhudi M dan S dan Dukul F dan L. Tahun terbit adalah tahun 2022. Pembahasannya pertama adalah feeling rules dan display rules dalam budaya. Budaya memiliki peran dalam menetapkan itu oleh kedua. Feeling rules yaitu aturan sosial yang mengatur emosi apa yang boleh atau tidak boleh dirasakan dalam situasi tertentu. Yang kedua ada display rules, yaitu aturan budaya tentang bagaimana emosi tersebut diekspresikan secara total. Contohnya, budaya Jawa dan Jepang memandang emosi marah sebagai suatu yang tabu dan tidak pantas untuk diungkapkan secara terbuka. Yang kedua adalah emosi marah dalam budaya Melayu bisa disebut sebagai amuk, yang bermakna ekspresi kemarahan ekstrim yang membabi buta dan kehilangan kontrol. Yang kedua ada perbedaan regulasi emosi antar budaya. Setiap budaya memiliki perbedaan dalam yang pertama adalah setiap yang boleh mengekspresikan emosi. Misalnya dalam budaya kolektif dalam seperti Indonesia, ekspresi negatif sering ditekankan untuk menjaga harmoni dalam kelompok. Kapan dan dalam situasi apa emosi boleh ditampilkan? Dalam masyarakat kolektif, ekspresi emosi negatif biasanya ditekankan di hadapan kelompok atau in-group untuk menjaga harmoni. Berikutnya adalah yang ketiga, evaluasi sosial terhadap emosi. Budaya juga menentukan makna sosial dari suatu emosi. Misalnya, ekspresi marah secara terbuka dalam budaya Indonesia sering kali dianggap tidak sopan, sehingga lebih sering dinyatakan dalam bentuk ekspresi pasif seperti diam, menghindar, atau menangis. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa ekspresi marah secara pasif adalah cara untuk menjaga keharmonisan sosial, yang merupakan nilai penting dalam budaya kolektif seperti di Indonesia. Berikutnya terakhir adalah kesimpulan. Penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa emosi marah di Indonesia dipengaruhi oleh budaya yang menekankan harmoni sosial, sehingga lebih sering diekspresikan secara pasif. Setiap suku memiliki cara dan istilah khas dalam memahami marah. Dan pada beberapa budaya marah berfungsi sebagai koreksi sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami emosi melalui pendekatan psikologi budaya lokal. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Presentasi saya sudah selesai. Sekian, terima kasih.